Kita ketemu lagi di Talkshow Solusi SDM, masih bareng Magnet Solusi Integra Music Consulting, dan ini adalah edisi terakhir. Terakhir Ramadan. Terakhir di bulan Ramadan sebelum Bu Novi akan bepergian entah kemana bersama keluarga. Liburan toh? Ya, liburan lah, iya, pasti makanya. masih, Iya, ya. iya, iya. Dan di edisi yang terakhir ini kita nggak main-main loh ini ya, Bu Novi, jangan sampai salah ngomong. Loh iya, pasti Karena ada. beliau ini Bacanya bener loh. lah iya, makanya saya kocomotoan ini. Karena beliau ini selain Human Resource Manager di Fairwood ya, Fairwood Hotel and Services Residence, Pak Junaidi SH SPD, betul ya Pak ya? Betul. Iya Pak Junaidi, tapi beliau juga punya law firm ya, Law Office and Legal Consultant, Junaidi SH and Partners. Ini aktif ya Pak ya? Aktif. Oke, melayani berbagai macam ini, terutama hubungan industrial. Betul. Lebih spesifiknya kan di situ, hubungan industrial. Terutama hubungan industrial ya. Dan di sela-sela kesibukannya ternyata beliau ini juga masih sempat yang ngurusi forum itu loh. Ya, Forum Komunikasi Pimpinan Personalia Hotel Jawa Timur. Iya. Saya tanya yang pertama, Bapak dalam seminggu pulang berapa hari ke rumah? Ini hari yang tiap hari pulang, tapi pergi petang pulang petang, Pak. Loh. Iya. Apa kabar Pak Jun? Alhamdulillah sehat ya. Sehat dan waras, Pak. Dan waras. Iya, itu Tadi yang penting. Kita obrolan awalnya itu sudah mengerikan soal kewarasan ya. Bu Novi ini. Oh oke. iya, nggak boleh miring ini. Nggak boleh, nanti suaranya nggak jelas. Hari ini topik kita adalah membangun hubungan industrial harmonis di tempat kerja. Ini gampang susah gampang ya. Betul. Karena tiap tahun akan diuji dengan kenaikan UMK. UMK, ya. Kita mulai dari mana Bu Novi? Hari ini kita diskusi kita. Tapi sebentar, saya nanya dulu. Fairwood, so far so good. Apa kabar? Alhamdulillah ini sudah mulai pick up ya setelah 2 tahun ya kurang lebih kita dihantam pandemi COVID-19, di mana semua hotel atau pariwisata khususnya perhotelan yang paling terdampak sekali ya, termasuk salah satunya Fairwood ya. Kita juga sempat tutup selama 1 tahun. Jadi hotelnya kita close, tapi operasional tetap jalan. Tapi apartemennya tetap kan? Apartemen tetap jalan. Nah itu saya punya cerita, suami saya pernah isolasi di sana. Oh di Fairwood? Gitu, di Fairwood. Iya, waktu itu di apartemen. Di apartemen, iya. Gitu. Jadi sempat 1 tahun lah, kurang lebih kita close hotelnya karena ya kondisi seperti itu. Regulasinya kan juga membatasi ya, pergerakan orang sehingga tidak mampu kita membuka hotel dengan biaya operasional yang sebegitu gede, sementara tidak ada pengunjung yang datang. Akhirnya kita close ya. Alhamdulillah owner kita ini sangat wise, sangat bijaksana sekali sehingga tidak sampai terjadi pemutusan hubungan kerja. Oh, tidak ada PHK ya? Tidak ada PHK. Luar biasa. Dan mungkin juga di lobi Pak Jun. Nah, Pak Jun selama itu diinjek terus Pak, kita itu malu betul ya Mas sama owner. Saya akan lakukan gambarannya, imajinernya. Pak Jun dipanggil oleh ownernya. Oh ya, terus? Gimana ya Pak Jun ini? Sepi nih kita ini. Ya oke. Terus kartu nama kedua di itu. Monggo Pak. Bisa aja. Industrial nih. Iya. Enggak lah ya. Tapi memang owner yang baik. Ya. Cuman Fairwood kan di bawah naungan Midtown Group ya. Presiden ya. Nah, ketika Midtown Hotel Indonesia ya. Iya, ketika pandemi Midtown juga pastinya sama semuanya ya. Tidak hanya Fairwood. Seperti apa sih Pak kalau misalnya kerjasama atau di bawah apa istilahnya ya? Jaringan hotel. Jaringan ya. Itu sampai di manajemennya atau ownership-nya atau seperti apa? Manajemennya Pak. Manajemen doang ya. Ownership-nya masing-masing ya. Ownership-nya masing-masing, tapi kebetulan kalau di Midtown Group itu mayoritas ownernya saham mayoritasnya adalah punyanya Midtown. Okay. Termasuk yang di Fairwood itu. Termasuk yang di Fairwood. Iya. Meskipun ada beberapa
owner yang lain, tapi Iya. yang mayoritas adalah Midtown Midtown Indonesia. ya, makanya napasnya panjang gitu ya. ya kan kalau lokalan ya mungkin sudah koko terus gak peduli. Oke. Ya silakan Bu Novi, hubungan industrial. Oke, jadi salah satu pilar yang penting dalam manajemen SDM itu Mas, kalau kita bicara tentang bagaimana sumber dayanya, kemudian sistem yang diterapkan gitu. Nah, pondasi pentingnya ini adalah hubungan yang harmonis antara karyawan dengan manajemen seperti itu. Karena ini sebagai landasan dasar ya Mas. Kalau ini nggak terjadi, maka kan kita bisa bayangkan ketidakpercayaan, konflik kayak gitu kan. Ketidakpercayaan itu karena ketidakterbukaan seperti itu, sehingga kemudian ya kita bisa bayangkan suasananya yang ada itu seperti apa. Nah, kalau suasananya saja sudah hawa-hawanya tidak menyenangkan, maka pasti dalam prakteknya banyak hal-hal juga yang nggak sesuai seperti Betul. itu. Gitu. Ya, mungkin menarik juga untuk di awal-awal kita coba untuk batasin yang sudah masuk hubungan industrial yang tidak harmonis itu kalau apa Bu Novi? Sebelum nanti saya nanya ke pakarnya gitu ya. Iya. Tidak harmonis kan gini, ini kok bicaranya bahasanya negatif ya. Yang harmonis itu ada komunikasi yang terbuka gitu ya. Ada keterlibatan karyawan seperti itu. Ya kalau tidak harmonis kebalikannya. Gitu ya. Karena ini kan kita kalau ngomong harus yang dari yang sisi positifnya gitu. Oh, gitu. Jadi kayak misalnya demo-demo lah kayak gitu. Nggak tahu ini pas akhir tahun waktu mau THR-an lebaran kayak gini nih banyak juga nggak Pak Jun kasus-kasus yang masih belum bisa memberikan penuh, Ya, banyak. Oh, banyak ya. Itu juga salah satu kalau yang hangat loh ya. Iya, yang hangat seperti itu. Tapi alhamdulillah kalau di kami aman ya. aman terkendali. Wong Covid aja aman. Iya, aman apalagi terkendali. Begini gitu ya. Ya, Pak Jun, tadi saya menanyakan soal yang tidak harmonis seperti apa begitu ya. Yang paling gampang itu pasti soal upah ya. Betul. Oke. Dan di luar itu ataukah memang didominasi upah hubungan industrial yang tidak harmonis itu? Sebetulnya tidak hanya soal upah ya, karena namanya hubungan industrial itu kan suatu jalinan atau hubungan antara para pelaku ya, baik itu pekerja, pengusaha juga pemerintah ada di dalamnya itu. Makanya disebut hubungan industrial, tentu dengan mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Seperti itu. Jadi kalau kita ngomong apakah yang paling krusial, enggak hanya itu, karena kan juga soal kepentingan juga. Misalkan nih dalam satu perusahaan itu ada beberapa serikat pekerja. Nah, ini kan juga kalau tidak kita bangun hubungan industrial yang harmonis, di sini konflik terus, Bu. Iya, satu aja konflik. Kalau konflik satu aja konflik, apalagi dua atau lebih kan. Betul. Konflik terus. Itu kenapa kita harus menjalin hubungan industrial yang harmonis dengan para pihak tersebut. Sehingga masing-masing pihak menyadari hak dan kewajiban masing-masing. Seperti itu. Ya, tadi disampaikan, boleh saya nanya ke pakarnya ya? Tanya pakarnya, boleh. Saya nanya Bu Novi nanti dimarahi kok negatif. Nah, bercanda. Tadi bisa disebut ada satu aja repot gitu ya? Apalagi dua. Nah, dalam sebuah perusahaan tuh boleh ada Boleh. Oh. Boleh. Bahkan kalau mendirikan serikat itu kan minimal 10 orang sudah bisa. Oh gitu. 10 orang sudah bisa. Tergantung 10 orang ini afiliasinya kemana. Betul. Seperti itu. Iya. Bu Novi karyawannya berapa? Di bawah 10. Lo takut Aman. Oh iya di Di bawah 10. Saya mau ajak anak-anak berserikat kok. Afiliasi ke sini ya. Dengan Mercury. Afiliasinya Mercury. Oh jadi 10 orang saja sudah boleh? Boleh. Dan cukup banyak perusahaan yang serikat pekerjanya itu lebih tidak dari satu. Iya, lebih dari satu. Ada beberapa lah, tidak banyak, cuma ada beberapa. Dan itu memang kita harus pinter-pinter merangkul ya. Jadi makanya diperlukannya hubungan industrial yang harmonis agar supaya kondisi lingkungan kerja ini bisa tetap terjaga. Jadi kondusivitas kerja ini harus tetap terjaga, di mana
yang bagian produksi ya bisa melaksanakan pekerjaannya, tugasnya diproduksi dengan baik, yang di manajemen juga demikian, ownernya juga demikian, sehingga terjadilah hubungan industrial yang harmonis yang akan menciptakan produktivitas kerja tentunya. Kalau produktivitasnya meningkat kan revenue-nya juga meningkat. Betul, revenue-nya meningkat, karyawannya juga sejahtera. Oke. Itu, Pak. Itu yang ideal ya. Betul. Mudahkah untuk membuat semuanya itu, Bu Novi? Untuk mau dibilang mudah gampang. Iya. Mudah-mudah gampang, Mudah-mudah susah. Mudah-mudah susah gitu ya. Susah mudah gitu Karena ya. kan gini Mas, yang diakomodasi itu kan karyawan itu terdiri dari banyak latar belakang dan juga pasti dengan kepentingan yang beda-beda gitu ya. Jadi kadang ini nanti kaitannya dengan kalau kita bicara tentang ini, kita seringkali berasumsi bahwa semua karyawan itu punya pemikiran yang sama, punya kebutuhan yang sama. Betul. Nah, padahal tidak sama, Betul. gitu kan. Nah, itu tadi kenapa tidak mudah, karena yaitu tadi kebutuhan masing-masing orang berbeda. Terus kemudian juga karena berbeda, maka tadi persepsi terhadap misalnya apa yang dia terima dari perusahaan, fasilitas, kondisi kerja dan sebagainya, itu menjadi sangat beragam kan, seperti itu Mas. Seperti itu, sehingga itu tadi menjadi tidak mudah. Dan juga adil itu, kalau kita bicara adil itu kan sesuatu yang persepsi benar gitu Mas. Jadi belum tentu jumlah yang sama jadi adil. Terus jumlah beda sesuai dengan kebutuhan bisa dianggap tidak adil, seperti itu Mas. Jadi menerapkan itu dengan orang yang banyak dan beragam itu tidak mudah. Sementara di satu sisi perusahaan kan juga tetap ingin usahanya berkelanjutan. Nah, supaya berkelanjutan itu kan banyak hal yang memang harus disiasati, harus diatur sedemikian rupa sehingga kemudian kelangsungan usahanya baik, terus kemudian kebutuhan karyawan itu tetap terakomodir sesuai dengan tadi ketentuan-ketentuan yang ada, seperti itu. Sementara karyawan bisa jadi akan melihat rumput tetangga itu lebih hijau gitu kan. Itu kan juga seringkali terjadi. Oh, di sana begitu loh. Industrinya aja beda terus mau disamakan kan enggak bisa kayak gitu. Nah, menyamakan itu semuanya itu yang tidak mudah Mas gitu. Iya. Saya ingin melanjutkan soal serikat pekerja kalau nanya ke beliaunya. Apa pendapat Pak Mazun tentang serikat pekerja? Karena saya sih secara awam ya, saya orang awam, saya tidak punya perusahaan, tapi saya melihat kok kayaknya owner itu agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Kalau ngomong soal serikat pekerja, artinya kan ini seperti koreksi saya kalau salah. Seperti ini pendapat subjektif saya. Seperti bom waktu lah. Momok itu. Pokoknya wis ono serikat pekerja, waduh ono apa-apa sedikit aja Demo gitu. Nah, kalau Pak Jun sebagai pakarnya, apa pendapatnya? Apakah sengeri itu? Karena kan ini juga didengar oleh owner selain oleh teman-teman SDM ya. Gimana pendapatnya Pak Jun? Gini Mas, sebetulnya serikat pekerja itu tidak sengeri yang dibayangkan. Gitu ya. Nah, karena ada pepatah kan Bu, tak kenal maka tak sayang. Sehingga ketika kita belum mengenal satu sama lain, kebetulan yang didengar, dibaca, dilihat itu kok yang negatif aja. Demo-demo. Yang lain tidak kelihatan. Nah, itu memang mesti kita sikapi. Sebenarnya serikat pekerja itu justru malah membantu karena kan mitra pengusaha kan. Seperti itu. Jadi tidak mungkin ketika kita punya satu kebijakan tertentu kita harus sampaikan satu-satu ke pekerja atau karyawan. Tidak mungkin kan. Ada serikat pekerja, kita panggil, kita ajak ngobrol. Ini loh kita punya kebijakan seperti ini. Tolong dong disampaikan ke teman-teman anggota sehingga mereka juga bisa mengerti. Kalau sudah mengerti kan berarti sudah connect Mas. Nah, kalau sudah connect ya apapun enjoy aja gitu loh. Tidak ada yang perlu takuti sebetulnya. Ketika kita bisa membangun komunikasi yang baik, kita bisa membangun hubungan industrial yang baik dengan teman-teman serikat pekerja. Ya, artinya ketika tidak baik itu akar persoalannya apa? Kebanyakan Pak Jun. Jadi secara umum saja, kita nggak ngomong perusahaan per perusahaan, tapi secara umum ketika hubungan industrial mendadak tidak baik,
tidak mungkin itu serta merta begitu Iya, kan? iya. Artinya ada waktu. Apakah terlambat untuk mengenali keluhan-keluhan karyawan atau apa? Nah, pengalaman jenengan gimana? Ya biasanya itu dipicu karena antara hak dan kewajiban yang tidak seimbang. Ngapunten kadang-kadang orang ini kan selalu mengedepankan haknya dulu, Ya. sementara kewajibannya lupa. Atau pura-pura sebetulnya- lupa. Iya, pura-pura lupa itu yang susah. Betulnya kan itu melekat ya ketika kewajibannya sudah dilakukan, otomatis kan haknya akan muncul, Muncul, seperti itu. betul, Nah, tapi kadang-kadang prakteknya enggak semua loh, Bu, Mas. Iya. Prakteknya kadang-kadang pokoknya hakku seperti ini, nah tapi dia lupa Iya, iya. kewajibannya enggak dijalankan dulu, Iya, iya, gitu. iya, iya. Oh, jadi- Sehingga kalau masing-masing memahami hak dan kewajiban masing-masing, saya kira enjoy aja. Ya. Ternyata memang akar persoalan dari hubungan industrial yang tidak harmonis itu cuma satu kata, apa yo? Pokoknya tadi itu loh. Kalau masing-masing para pihak itu sudah ngomong pokoknya, nanti kita selesaikan setelah iklan ya. Nah. Kita ke iklan dulu. Yuk kita karena ini bulan puasa ngomong yang positif. Yang negatif kalau pas iklan aja ya. Iya. Oke, iya. Dan tadi sih sudah disampaikan secara tersirat oleh Pak Zun soal ya sebenarnya hubungan industrial yang harmonis itu sangat dibutuhkan karena dengan begitu kan produktivitas meningkat gitu ya Bu Novi ya. Betul. Dan kalau produktivitas meningkat maka segalanya pasti akan oke. Nah sekarang ketika COVID kondisinya berbeda. Ketika dibandingkan dengan sekarang ada nggak perbedaan-perbedaan begitu ya Pak ya? Perbedaan signifikan dari penerapan hubungan industrial di masa COVID dengan di masa yang sekarang ini? Sebetulnya kalau hubungan industrialnya itu tetap sama. Tetap sama mau ya, COVID, secara ini ya. mau sekarang pandemi, mau endemi itu sama. Cuman kan teknisnya saja yang berbeda. Karena apa? Kalau kemarin kan lebih banyak WFH, work from home. Nah kalau di kami ini kan yang jasa ini kan nggak bisa kalau semuanya Di work from remote home. ya. Nah katakan di bagian frontliner atau di bagian housekeeping. Housekeeping. Lah terus kalau work from home gimana caranya kan begitu. iya, Nah, jadi secara umum sebetulnya sama aja hubungan industrialnya. Teknisnya aja ada yang kelihatan berbeda. Kalau dulu waktu Covid kan banyak yang work from home. Nah, sekarang ini ya rata-rata normal seperti itu, Mas. Tapi ketika COVID itu juga tidak banyak mencuat kasus-kasus orang protes karena PHK ya. Mungkin karena memang semua pada takut atau gimana ya menurut persepsi Pak Jun? Ada sih, ada beberapa, cuman enggak mencuat. Tidak Ada. mencuat ya. PHK justru waktu COVID itu nun sewu kadang-kadang malah digunakan kesempatan dalam tanda kutip. Nah itu loh. Untuk melepas ya. Untuk melepaskan mumpung. Nah, tapi ya itu enggak banyak, tapi ada. Gitu loh. Kalau di kami khususnya di Fairwood ya seperti yang saya sampaikan tadi, alhamdulillah kita punya owner yang sangat wise, sangat bijak. Jadi meskipun revenue-nya tidak ada, bukan delosor, Nol. nyungsep. Nyungsep. Kalau delosor itu ini nyungsep nih malah, Iya, tapi masih diinjek terus. Inilah kita juga sangat berterima kasih sekali sama beliaunya gitu. Banyak juga di perusahaan lain itu sudah, saya tidak mau sebut merek, ada yang dilepas begitu aja Tanpa apa-apa. tanpa apa-apa. Bahkan ada yang disuruh jualan voucher untuk menghidupi Ya. kelangsungan mereka sendiri. Ya, ya, Nah, ketika mau digunakan, propertinya tutup. Nah, masalah lagi. Oh ya ampun. Demo lagi. Di tempat kami, meskipun mereka tidak mendapatkan upah penuh, tapi masih enjoy, masih fine. Karena apa? Ya itu tadi, kita komunikasikan sama mereka, kondisi kita seperti ini, ya mau ndak mau, suka ndak suka, ya kita harus
mengencangkan ikat pinggang kan begitu. Iya, sama bergandengan tangan Betul. ya begitu. Itu. Dan karena beliau ini kan ini ketua tadi kan forum Iya. Personalia Hotel. Jadi Personalia. kan banyak tahu case-case di member-membernya ya. Betul. Tapi yang di hotel ini dibanding dengan di manufaktur atau yang di yang lain ini paling itu Bu, paling kondusif. Oh justru kondusif ya. Kondusif. Meskipun waktu itu Iya, hotel paling delosor ya. Paling kondusif. Karena Pak Jun. Ya karena apa Karena namanya? jenengan. Bukan. Nah, kira karena Bukan karena saya. Saya Ya, kan paling kayak Surabaya Enggak. kondusif. Karena ada bukan saya. karena saya. Ya karena jiwa mereka kan jiwa hospitality-nya kan. Oh oke, jadi ada Gitu. pengaruhnya Mas. Iya. Selamat pagi Pak. Nah itu tuh ternyata tidak hanya apa namanya Hanya manis di hanya bibir. lip service Iya, saja, iya. tapi sudah mereka menjiwai. Mereka menjiwai dan mempraktekkan yang betul pada saat COVID ya. Ya. Mas Jun, Pak Jun, apa pendapat Anda tentang apa Omnibus Law yang sempat rame waktu itu ya? Iya. Nah, apakah memang benar ada aturan-aturan ini kan perubahan kebijakan yang luar biasa begitu ya? Betul. Nah, apakah itu memang membuat semua kagok, artinya perusahaan kagok, kagok dalam artian lu kok gitu loh. Terus buruh juga kagok, karyawan juga kagok, atau seperti apa kalau dari subjektivitasnya Pak Jun? Kalau omnibus law ini kan ya memang apa namanya ketika ada perubahan, kadang-kadang kita ini kan selalu itu ya Resisten gitu ya. resisten. Wah biasanya begini loh, sekarang kok begini. Oke. Justru sebetulnya dalam apa namanya undang-undang cipta kerja yang dikemas omnibus. Nah, Yeah. ini mohon maaf kadang-kadang orang salah sebut undang-undang omnibus law. Yeah. Bu, omnibus law itu sistemnya saja, tapi undang-undangnya undang-undang cipta kerja. Cipta kerja. Ya di mana mengumpulkan beberapa undang-undang dijadikan satu, termasuk salah satunya adalah apa namanya tentang ketenagakerjaan di situ. Regulasinya diatur. Memang ada perbedaan. Contoh nih, kalau dulu apa namanya, ketika kita melakukan pemutusan hubungan kerja, hitungan pesangonnya Ya. itu berubah. Ya. Dulu kan 2 kali ketentuan, Ya. tapi yang di Undang-Undang Cipta Kerja ini tinggal separuh ya. itu menyesuaikan dengan kondisi. Oke. Artinya menurut saya sebagai praktisi justru ini yang lebih objektif. Nggak, dulu kan pokoknya apa dengan kesalahan ya 1 kali ketentuan. Lah kan enggak fair gitu loh. Akhirnya apa? Mendorong teman-teman yang sudah boring, sudah mulai bosan, Cari-cari. cari-cari bagaimana supaya mereka mendapatkan Diselesaikan 1 gitu. kali itu tadi. Oke. Tapi kalau sekarang kan enggak bisa seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagi apa namanya teman-teman yang status hubungan kerjanya PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu. Dulu di Undang-Undang 13 ketika berakhirnya PKWT ya sudah semuanya berakhir. Oh. Tapi sekarang tidak, Bu, Mas. Nah, sekarang ini bagi pekerja yang berakhir hubungan kerja karena PKWT maka pengusaha atau pemberi kerja wajib memberikan kompensasi minimal 1 bulan gaji. 1 bulan gaji. Iya. Oke. Jadi ada plus minusnya lah. Iya. Tapi khusus untuk pesangon saya sempat ikut membacanya Iya. begitu ya. Kalau alasan PHK-nya itu karena perusahaan tidak sanggup, itu bisa atau 0,5 bisa. iya bisa setengah yang diberikan Betul. gitu. Nah itu cukup menurut Pak Jun tetap fair ya. Fair. Tapi kan harus artinya gini, saya khawatir ya, lagi-lagi karena saya awam, saya khawatir nanti banyak manajemen perusahaan yang kemudian ngakali dalam gitu. tanda petik. Apakah itu memang ada persyaratannya untuk ada persyaratannya. ditentukan sebagai Iya. oh ya benar, jadi nggak cuman perusahaan bilang oh ini pendapatan turun, Betul. jadi saya cuman bisa kasih ini 50%, Iya. nggak bisa kayak begitu Tidak ya. bisa. Tidak serta-merta, Mas. Jadi ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi juga. Misalkan pengusaha mendalilkan kita ini
rugi. Nah, kita harus buktikan apakah betul-betul rugi atau dikondisikan rugi. Nah, ini kan yang apa namanya kadang-kadang menjadi polemik. Teman-teman itu sudah pinter-pinter sekarang, Bu. Jadi tidak bisa ngomong rugi. Kalau tidak betul-betul rugi itu ya nanti akan ketahuan. Laporan keuangan gitu ya, baca laporan keuangan. Ya, oke. Ada komentar Bu Novi? Masa terus jadi narasumber enggak komentar? Komentar iya, dong. Komentar. Apa yuk? Jadi apa ya? Tadi mungkin yang pertama yang terkait dengan perbedaan ya Mas, perbedaan sebelum pandemi dan ketika sekarang. pandemi dan sekarang. Tentang tadi waktu kerja ya Pak gitu ya. Jadi karena memang kondisinya pada saat itu tidak memungkinkan orang untuk bisa keluar bebas ke rumah, terus juga untuk antisipasi penyebaran dan sebagainya, sehingga pada waktu itu ya itu tadi akhirnya dilakukan pengaturan terhadap waktu kerja gitu. Terus nah ini yang kemudian mungkin sampai sekarang masih berdampak karena beberapa perusahaan pada akhirnya pada waktu itu juga menemukan momen ketika menganalisa memang ternyata yang pekerjaan ini bisa nggak, orangnya nggak harus hadir. Ini bisa diganti dengan sistem sehingga kemudian ini tadi terjadi perubahan-perubahan bisa dikomposisi pengaturan kerja yang SDM yang sekarang, jenis-jenis pekerjaan bisa menjadi sangat berbeda seperti itu. Dan karena ini juga hitung-hitungannya kalau tadi bicara ini adalah beberapa hal itu termasuk juga efisiensi, misalnya listrik lah, sewa, biasanya yang sewa-sewa di office building yang kayak gitu. Terus ya biaya-biaya yang maintenance seperti itu, kendaraan dan sebagainya kan jadi nggak jadi perlu keluar banyak kan Mas. Nah pada akhirnya pada sekarang benar-benar bisa dilakukan melakukan ini porsi yang tepat nih gitu. Jadi efisiennya tuh cara kerjanya menjadi seperti ini. Cara kerja itu bisa jadi ke waktu kerja, bisa juga ke pengaturan tadi transportasi, terus kemudian logistik ke pengiriman barang, pelaksanaan meeting, perjalanan dinas seperti itu yang sekarang ini akhirnya menjadi lebih fleksibel dan kemudian diadaptasi, bisa diterima gitu Mas. Nah itu tadi hal-hal yang seperti ini atas terus misalnya juga perkembangan teknologi dan sebagainya itu kan akhirnya mempengaruhi yang sekarang. Jadi kalau waktu itu mungkin karena memang ini yang kontraknya habis nggak diperpanjang gitu kan, ya sudah ternyata cukup gitu kan orangnya, terus kemudian sudah digantikan teknologi. Nah memberikan pengertian tentang ini tadi ketika kembali setelah COVID, loh kok aku nggak direkrut lagi ya, kok padahal waktu itu kan karena kondisinya nggak memungkinkan. Betul. Tapi kalau sekarang ini kan harusnya bisa dibalik lagi. Nah itu tadi hubungan industrialnya tuh jalan di sana Mas, komunikasi, keterbukaan, pemahaman terhadap kondisi-kondisi yang ada itu perlu dilakukan supaya kemudian itu tadi pokoknya kayak gitu Mas. Seperti itu. Jadi efeknya tadi kalau yang kaitannya dengan waktu kerja seperti itu. Ya. Tapi itu semua yang diceritakan oleh Bu Novi ini kan perlu perlu komunikasi yang benar-benar intens ya. Betul. Karena kan sensitif ya, artinya. Ya, sensitif dan seakan-akan memotong hak mereka gitu ya. Memotong hak. Ya. Kalau kita boleh belajar dari pakarnya, bagaimana cara mengkomunikasikan dari manajemen ke karyawan. Jadi begini, kita berikan pemahaman ke mereka bahwa sebetulnya COVID ini mengajarkan banyak hal pada kita. Ya karena tadi disampaikan dari awal, kita ngomong yang positif-positif saja. Mesti kita juga harus berpikir secara positif. Menyikapinya juga secara positif. Kalau kita sudah berpikir positif, kita menyikapi secara positif, action atau tindakan yang kita lakukan pun juga akan positif, kan begitu. Jadi nanti kejadian ini atau COVID ini kan ya kita ambil peluang, kita jadikan ini sebuah tantangan baru untuk lebih bisa meng-create yang kita punya, mengelaborasi kemampuan apa sih yang ada pada diri kita ini, menciptakan kreativitas baru sehingga walaupun dalam kondisi pandemi kita masih bisa survive. Syukur-syukur tidak hanya survive
tapi kita bisa meng-create satu kesempatan baru, peluang baru untuk diri kita maupun yang lain. Tapi kalau kita sikapi secara negatif, ya itu akan menjadi ancaman. Ya. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada mereka, kita open ke mereka bahwa dalam kondisi seperti ini kita mesti harus tetap bersikap positif. Syukuri apa yang ada. Begitu. Nyanyi gitu. Jadi pendekatan kita itu tidak hanya normatif, Mas. Jadi kita persuasif juga, personal approach ke mereka seperti Berarti itu. ngobrolnya nggak harus di ruang kantor gitu ya. Betul. Karena kalau sudah masuk ke ruangnya SDM gitu ya, wah itu wes. Iki ono apa iki aku dipanggil ke HRD. Iya. Paham. Dan banyak hal yang menarik juga ketika kemudian sekarang ini eranya anak Gen Z, ada kecerdasan buatan, ada segala sesuatunya digital. Nah, membangun hubungan industrialnya pasti juga perlu penyesuaian ya Bu Novi. Betul. Nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya setelah kita ke iklan. Ya kan, insight kita memang hari ini kan harus yang harmonis ya. Bu Novi sudah mengingatkan itu. Berarti nanti kita akan belajar dari Bazon, kita belajar dari Bu Novi bagaimana membangun hubungan industrial yang kalau sudah harmonis lebih harmonis di era perkembangan teknologi seperti sekarang ini ya. Ada kecerdasan buatan dan segala macam. Tapi saya ke Pak Yaya dulu ya. Pak Yaya, selamat pagi. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Perusahaan keluarga pasti reject dengan adanya serikat buruh. Ini realita di lapangan. Perusahaan yang menerapkan aturan sampai tidak ada waktu istirahat dan makan siang yang harusnya 1 jam jadi hanya 10-15 menit. Bagaimana tanggapannya? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, sebetulnya apabila masing-masing itu menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, saya kira tidak menjadi masalah atau tidak menjadi momok, tapi kan memang tidak ada salahnya juga tadi yang disampaikan. Karena apa? Kebanyakan kan nun sewu ya yang mereka kedepankan itu kan pokoknya ini loh aturannya seperti ini, tapi mereka lupa. Nah itu kan kewajibannya juga harus dipenuhi dulu. Contoh misalkan pemerintah ini menetapkan UMK, ya kan? Nah, tapi kan kalau misalkan semua perusahaan, apalagi perusahaan keluarga, bayar UMK, apa ya mampu, Mas? Nah ini gap di sini yang harus kita sikapi bersama secara dewasa, secara bijak. Kenapa? Ya kita harus komunikasikan. Nah itu undang-undang juga mengatur kok. Boleh tidak UMK, boleh. Tapi ya itu tadi semua harus dikomunikasikan. Ada syarat-syarat tertentu. Tidak semua pokoknya wes aku gak iso UMK, wes tak bayar di bawah UMK. Tidak bisa begitu. Nah, undang-undang tenaga kerja ini paling itu, Mas, paling komplit menurut saya. Beda dengan undang-undang yang lain. Karena kalau di undang-undang tenaga kerja ini mulai undang-undang, terus ada turunannya lagi PP, ada Kepmen, surat edaran, komplit. Jadi ketika ada mungkin kita beranggapan, ini pasti aman. Jangan lupa masih ada celah yang lain yang harus kita perhatikan juga. Seperti itu. Beda dengan undang-undang yang lain, paling ya itu aja. Apalagi kalau pidana ya KUHP ya itu. Tapi undang-undang tenaga kerja ini sangat komplit menurut saya. Seperti itu. Iya. Dan Bu Novi ada komentar soal Pak Yaya? Kalau Pak Yaya lah ini sebenarnya saya takut salah ngomong, ini yang paham peraturannya. Gitu ya. Beliaunya gitu. Iya. Tadi mungkin kurang eksplisit Pak Jun jawabannya. Jadi maksudnya kalau tadi itu hanya dikasih waktu istirahat 10-15 menit gitu. Nah, maksudnya mungkin harus bisa melobi apa ke owner, menyampaikan apa atau gimana, mungkin tadi maksudnya begitu ya. Iya. Tapi kalau menurut saya dari jawaban Pak Jun itu ya
cuman satu kata, komunikasi ya. Iya memang Ya, komunikasi. komunikasi meskipun ini tidak mudah. Bahkan saya pernah bilang ke Bu Novi, kami yang bekerja di perusahaan komunikasi yang tiap hari berkomunikasi ini Belum kadang-kadang tentu. belum tentu Wah, belum tentu. bisa menerapkan ketika sudah ngomong hak dan kewajiban Iya, gitu terutamanya. Jadi intinya itu ya Pak Yaya, sambil berdoa mungkin Pak. Ya harus didasari juga dengan itikat baik lah Ya. dari Nah, masing-masing pihak. Atau mungkin kondisi kerja yang memang kemudian membuat situasinya seperti itu Pak, gitu. Jadi kayak misalnya tadi kenapa istirahatnya pendek sekali gitu kan? Karena ya wajarnya orang istirahat ya tadi itu setelah kurang lebih 4 jam beraktivitas ya mereka diberikan waktu untuk istirahat gitu kan. Dan biasanya kalau istirahat tuh kalau misalnya jam kerjanya masuk normal pagi ya biasanya kan sekali selain makan istirahatnya Sholat, itu juga isoma gitu. Jadi untuk sholat, untuk makan ibadah gitu juga. Ya, Seperti itu. hari ini banyak yang mendengarkan saja, mungkin juga bingung mau nanya apa, tetapi kan kita ingin membangun yang positif-positif. Nah, bagaimana sih, saya mulai dari Bu Novi, nanti mungkin langsung ke Pak Jun juga, di era sekarang ini apa yang harus lebih diperhatikan ketika hubungan industrial ini diharapkan menjadi lebih harmonis, ketika kemudian ada kecerdasan buatan, yang semua itu kan bisa mempengaruhi SOP atau aturan-aturan dari perusahaan gitu. Nah, supaya manajemen atau owners happy, karyawan happy, everybody happy itu Iya. gimana caranya? Atau dimulai dari seperti apa? Jadi kan gini, kayak kecerdasan buatan dan sebagainya itu kan sekarang sesuatu yang nggak bisa dihindari gitu kan Mas. Dan perusahaan pasti akan menerapkannya karena yang sederhana aja lah gitu ya. Jadi dari hal-hal yang sekarang bikin slide untuk presentasi kayak gitu kan, itu aja sekarang udah bisa gitu ya, membuat artikel, membuat materi iklan, membuat kayak proposal segala macam itu kan sudah bisa sangat dibantu dengan AI itu. Jadi pasti akan dipakai Mas gitu. Nah tapi bagaimana kemudian kalau untuk yang muda biasanya sih tidak masalah, tapi kan kemudian ada yang merasa tergantikan posisinya ketika dia nggak bisa ngikutin gitu. Jadi, nah ini tadi bagaimana kemudian manajemen juga terutama mengidentifikasi mereka-mereka yang absolute yang sudah usang ilmunya itu, mereka juga bisa masuk ke cara-cara baru ini gitu Mas gitu. Itu kayaknya sekarang nggak bisa dihindari lagi. Jadi harus juga mengidentifikasi karena ada orang-orang tertentu tuh baru megang komputer itu sudah betul gatelen kayaknya gitu ya. Jadi sudah nggak mau, wes gak iso lah aku kalau gini-gini gitu. Nah sebenarnya kan itu nggak bisa dihindari dan mereka nanti pasti akan merasa tersingkirkan ketika aku wes gak iso ngerjakno ki meneh. Maksudnya aku nggak digawe meneh bahasanya gitulah. Aku gak digawe meneh wis lebih percaya sing arek enom padahal arek enom iku sik kerjane setahun kok bisa-bisanya dia dipercaya gitu padahal sing ngerti kerjaannya aku gitu kan. Nah itu tadi bagaimana kita identifikasi karyawan-karyawan yang ilmunya sudah tidak banyak terpakai lagi, kemudian ya diedukasi gitu ya, di upscaling tentang hal-hal yang seperti ini. Menurut saya itu. Terus kemudian ya mereka pelan-pelan dilibatkan, dikasih tugas-tugas yang kemudian mereka jadi tahu, oh ternyata enggak susah toh kayak gitu kan. Karena kadang membayangkan orang tuh membayangkan teknologi itu harus ada sesuatu protap yang bagaimana gitu. Apalagi kalau ini kan kebanyakan misalnya bahasa Inggris gitu. Padahal sekarang dianu dengan bahasa juga bisa gitu, diganti bahasa. Jadi sebenarnya ketika mereka bisa melakukannya itu mereka akan happy juga dan mereka akan takjub gitu loh. Wih aku dulu tuh bikin proposal iki ya bisa 5 jam 4 jam ngumpulin data. Sampai ini pusing. sampai pusing. Nah ini kan ide besarnya aja misalnya dengan nggak sampai 5 menit udah dapat. Kalau kita kemudian bisa tahu poin-poin apa yang harus kita cari dan kita bisa masukkan ke dalam proposal itu misalnya kayak gitu. Itu menurut saya itu yang saat sekarang kaitannya dengan tadi kecerdasan buatan, terus kemajuan teknologi yang seperti itu. Ya. Kalau Pak Jun menambahkannya seperti Gini, apa? Kalau kecerdasan buatan itu kan sesuatu yang ya mau nggak mau, suka nggak suka kita hadapi. Dan justru sebetulnya itu sangat membantu sekali. Sangat membantu. Ya tergantung tadi loh bagaimana kita menyikapi. Saya sampaikan di awal. Itu kita harus berikan open mind ke pekerja atau karyawan tertentu yang mungkin masih belum bisa mengupgrade dirinya. Tadi disampaikan Bu Novi harus upscaling. Kita lakukan training dan lain sebagainya supaya juga mereka bisa melakukan itu.
mereka merasa susah, merasa momok karena sebetulnya mereka kan belum kenal, belum tahu. Iya, Tapi iya. ketika mereka sudah kenal, sudah tahu, ya mereka juga enjoy aja. Oh iya ternyata enak ya tiba nah itu loh. Seperti yang saya sampaikan di awal, tak kenal maka tak sayang. Oke, Itu ya. Mas. Jangan disayangin dulu, dikenal dulu ya. Iya. Bahaya kalau tebar pesona sayang terus. Oke, dan artinya sebenarnya memang lagi-lagi dan lagi-lagi komunikasi itu penting ya. Iya. Tetapi kan tidak semudah membalik telapak tangan gitu. Betul. Karena kan ini bisa jadi sumber konflik yang paling mudah untuk menguat gitu ya. Kalau misalnya ada pihak-pihak yang tidak paham karena usia, tapi yo ngengkel nggak mau diselesaikan atau nggak mau diajarin. Nah ini kan gimana kalau misalnya terjadi hal-hal seperti itu, Pak Jun? Gini, ya kita khususnya bagi teman-teman praktisi HR itu harus membuat satu mapping. Karyawan itu kan tidak semuanya sama. Mereka punya karakter masing-masing, latar belakang masing-masing, sehingga kita juga harus mempelajari juga. Oh, mentreatment si A ini saya harus seperti ini. Kalau si B ini harus begini, sehingga apa yang kita lakukan nanti efektif, tepat sasaran. Sama halnya juga ketika melakukan upscaling atau training. Jadi sebelum kita melakukan training untuk pengembangan bagi karyawan, alangkah baiknya kita lakukan analisa dulu, Mas. Kalau istilahnya training need analysis, jadi analisa kebutuhan training, sehingga training atau pelatihan yang kita berikan nanti tepat sasaran. Tidak asal pokoknya dilakukan training, tapi kan ya percuma kalau di training tapi tidak tepat sasaran. Yang dikatakan misal ini dalam pekerjaan tertentu si A ini sebetulnya lebih butuh pengetahuan tentang hard skillnya tentang bagaimana menggunakan komputer dan lain sebagainya. Tapi di trainingnya tentang fotografi, Mas, gak nyambung. Sehingga apa yang kita berikan pelatihan ke mereka tidak tepat. Itu kenapa pentingnya dilakukan analisa dulu sebelum membuat program pelatihan itu. Program pelatihan. Ya, itu untuk mapping itu kan untuk memudahkan kita sebetulnya. Seperti itu Mas kira-kira. Iya. Benar, ada komentar soal harus mapping supaya lebih tepat pelatihan-pelatihan yang disampaikan. Iya betul. Jadi karena tadi itu kan gini, sebenarnya kita bicaranya adalah tadi situasi yang kita tidak bisa hindari gitu ya. Karena kemarin ada COVID, maka akan perubahan di dalam dunia bisnisnya itu juga berubah banget gitu. Tuntutan pasarnya berbeda. Jadi berawalnya kan dari sana, Mas. Nah, tadi itu yang kaitannya dengan komunikasi, sebenarnya tadi itu kita harus bisa menyampaikan bahwa ini tadi kalau mungkin sales gitu ya, jualan itu sudah nggak usum atau sudah sangat kecil efektivitasnya ketika kita misalnya melakukan penjualan door to door kayak gitu. Kayak sekarang itu kan kayak hotel-hotel gitu kan nggak mungkin harus nyiapin orang berapa nih yang kemudian marketingnya harus datang ke kantor-kantor lah, ke instansi dan sebagainya. Nah seperti itu. Jadi maka kalau seperti itu caranya adalah yaitu tadi selain servisnya, terus kemudian media sosial. Nah, yang pakai seperti itu, sehingga tadi itu fungsi-fungsi yang tadi nggak ada sekarang harus berubah menjadi fungsi yang baru gitu kan. Jadi yang tadi penjualannya langsung sekarang harus menjadi penjualannya melalui digital, harus orang kreatif dan sebagainya. Nah kaitannya dengan itu tadi, kalau kita sudah terlanjur ada orang yang tadi itu marketing yang dulu kerjaannya seperti itu, ya kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada, di switch ke pekerjaan yang butuh tadi itu media sosial, kemampuan melakukan pemasaran melalui media sosial. Nah ini tadi apa yang harus dimasukkan di upscaling dari itu tadi dia harus ngerti pemakaian misalnya Instagram ini, terus bikin konten yang seperti itu, terus harus belajar mungkin SEO, SEM yang kayak gitu-gitu Mas. Nah itu tadi kita mapping dulu, oh memang butuh seperti itu kah gitu. Nah kalau seperti itu ya berarti ini butuh seperti ini, terus identifikasi kira-kira mana yang sudah terlalu
jadul yang nggak bisa ngikutin gitu ya. Ya kalau masih ada posisi yang lain dan dia bisa di-upgrade di kompetensi yang lain, ya kita upgrade dia di tempat yang lainnya. Tapi yang tadi misalnya masih muda-muda, kemungkinan untuk kemudian dia di-upgrade untuk keterampilan-keterampilan yang tadi penggunaan medsos itu masih sangat memungkinkan. Seperti itu. Dan juga ini tadi mereka harus ngelihat referensi-referensi, harus bikin podcast, kemudian ada IG live yang kayak gitu-gitu. Jadi cara-caranya itu ya mereka harus ngikutin lagi gitu loh Mas. Jadi beda kondisi, kemudian juga beda cara bagaimana kita nata orang yang ada di perusahaan gitu. Ya, Pak John, salah satu faktor yang paling sering mencuat di hubungan industrial ini kan soal upah ya. Ya. Nah, di era-era seperti sekarang ini bukan tidak mungkin yang generasinya apalagi yang sudah X gitu ya. Itu kan mungkin memang tidak ada kebijakan pensiun di perusahaan, tapi kan pasti akan tergeser oleh yang baru-baru, yang lebih dinamis, lebih mobilitasnya lebih tinggi, produktivitasnya lebih oke. Nah, ini kan juga bisa menjadi sumber konflik ya. Nah, bagaimana kemudian HR mesti bisa entah mengkomunikasikan atau membuat kebijakan agar pengupahan itu tidak memunculkan doa wingi sore, karena bukan sudah menjadi sebuah rahasia umum lah. Mau ditutupi kayak gimana kok ya bisa aja gitu loh, tahu gajinya temennya itu loh, itu kan kelihatan Ngerti ya. Lah ya kok ngerti dari mana? Antar mereka bicara Mas. Oh gitu ya. Ya pasti antar mereka bicara. Nah itu ini kan bisa jadi sumber konflik ya. Betul. Nah gimana yang seperti ini? Lah, yang begini ini sebetulnya kan sudah diatur sama undang-undang. Undang-undang Cipta Kerja itu kan ada beberapa turunannya juga. Kalau masalah upah juga ada peraturan pemerintah nomor 36 tentang pengupahan. Jadi mesti kita buatkan struktur dan skala upah sehingga mereka nanti tidak akan komplain. Okay. Mereka sadar, memang saya upah saya segini karena posisi saya di sini. Gitu. Jadi kita setelah dibikinkan struktur dan skala upah yang mengacu pada PP, nah kita sosialisasikan. Sehingga kita itu tadi intinya kan komunikasi, keterbukaan ini. Ini seperti ini fair gitu loh. Jadi kalau Anda mau yang lebih tinggi ya Anda harus upgrade kan begitu. Jadilah di posisi tersebut. Guyonan saya biasanya ke teman-teman, enak yo. HOD manajer itu kerjanya secara fisik sih ya wis boleh dikatakan enggak kerja. Tapi bayarannya gede. Ya. Kalau mau seperti itu jadi seperti mereka. Guyonannya begitu. Artinya apa? Ya mereka juga harus tahu untuk menuju ke sana itu butuh proses. Ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi juga seperti itu. Kalau mereka sadar, ya saya kira tidak akan ada komplain. Ya intinya adalah bagaimana kemudian membuat aturan yang bisa menjaga hubungan industrial tetap harmonis ya. Betul. Harus jelas ya, regulasinya harus jelas seperti apanya. Bu Novi mau menambahkan, mungkin punya pengalaman juga di sebuah perusahaan misalnya atau selama ini dari pengalaman pegang banyak perusahaan begitu. Kalau kebetulan yang saya tangani sih tidak terlalu banyak yang sudah timbul ke perselisihan gitu ya. Tapi kalau tadi nyambung yang sudah disampaikan oleh Pak Jun bahwa itu tadi untuk meminimalkan tadi antara konflik itu tadi yang dan masalah dasarnya adalah hak dan kewajiban itu tadi kaitannya pasti yang pertama ini tadi ada peraturan perusahaan. Betul. Kayak gitu karena ini yang akan mengatur menjadi landasan kesepakatan bersama gitu. Betul. Ketika orang baru dia akan membaca, dia ngerti, paham apa yang terjadi, apa yang berlaku di perusahaan dan kemudian mereka akan mentaatinya. Terus kemudian ya itu tadi kalau misalnya kaitannya dengan pengupahan harus ada bahasanya struktur skala upah gitu ya. Struktur skala upah. Struktur skala upah Mas. Harus ada itu. Harus ada susunya gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga ya sistem aturan kerjanya itu harus dibikin jelas SOP-nya kayak gitu Mas. Karena kejelasan SOP ini kan tadi itu gak dengan persepsinya. Kalau sudah dengan persepsi nanti yang dikatakan benar kayak apa, salah atau apa pelanggaran yang bagaimana menjadi subjektif. Seperti itu. Terus kemudian itu
itu tadi target-target apa ya masing-masing jabatan itu juga jelas apa yang harus dicapai. Terus kemudian ya tadi untuk mencapainya tadi mereka harus disupport dengan pelatihan apa seperti itu. Terus mekanismenya Mas, kalau misalnya sudah tercapai harus seperti apa sistem promosinya. Nah ini kan tadi ini adalah sistem yang disusun untuk meminimalkan tadi itu Ya. perseteruan Perseteruan, tanda petik ya, ya. perseteruan apa namanya kepentingan ya. Jadi apa namanya perbedaan kepentingan dari masing-masing pihak. Jadi karena ini sama aturan ini yang dipakai, maka ya kita berpedomannya pada ini. Termasuk tadi itu kan sudah ada peraturan, orang sudah baca, sebenarnya sudah ngerti. Seringkali masih ada hal-hal yang mungkin ya apa terjadi case-case gitu. Nah, itu kemampuan komunikasinya Betul. seorang apa HR manager, kemampuan persuasinya itu dibutuhkan di sana begitu. Pokoknya kalau terjadi perseteruan, sodorkan susu aja ya. Gitu. Disodorin ini susu ini kan. Perseteruannya karena Apa dulu perseteruannya apa Tadi saya dulu? nanya soal upah. Iya. Iya kan. kita sama ya Iya, ini. Nah, ini kan betul. susu. Kita nangkapnya sama, Sama Bu. ya. Karena tadi ada pokoknya, sekarang ada susu. Tapi menarik kalau pagi-pagi ngomongin susu ini Puasa-puasa ngomong. puasa-puasa lagi. Struktur apa tadi? Skala upah. Bu. Ya, ini yang terakhir deh, biar tidak ngomong yang lain-lain. Ada Pak Afi. Saya karyawan di perusahaan swasta, tapi kurang paham dengan hubungan industrial. Apakah hubungan industrial hanya menjadi kewajiban pihak owner atau HRD? Mohon penjelasannya, monggo silakan. Ya. Ini polos banget ini Pak Afi ini ya. Silakan. Gini, namanya tadi kan saya sampaikan di awal, hubungan industrial itu kan ada beberapa pihak di situ. Jadi tidak hanya karyawan saja atau owner saja, di situ juga ada pemerintah. Makanya harus masing-masing memahami antara hak dan kewajiban, harus balance. Dan harus ada komunikasi timbal balik yang baik. Oke. Sehingga ketika kita ada komunikasi yang baik, itu akan meminimalisir konflik. Kalau kita sudah komunikasikan, masing-masing sudah saling memahami, ya saya kira akan terjadi hubungan industrial yang harmonis yang baik. Ya. Kalau toh ngomong, kadang-kadang ini kan masalah puas dan tidak puas. Ya. Itu kan pilihan, Mas. Betul. Kalau sudah tahu hak dan kewajiban masing-masing, ya, ternyata saya masih apa yang saya dapatkan di sini ya segini. Ya sudah, kita kan cari kesempatan yang lain. Ya, take it or leave it gitu ya. Iya, betul. Ya, ambil atau ya sudah, kalau punya kesempatan yang lain keluar gitu ya. betul. Oke. Mau menambahkan Bu Novi? Cukup? Sudah cukup. Ya. Iya. Baik, saya tutup dengan closing statement dari Pak Jun dulu, kemudian nanti ke Bu Novi terkait dengan membangun hubungan industrial yang lebih harmonis lagi. Apa yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk sahabat-sahabat HR yang menontonnya kembali nanti di YouTube channelnya Mercury. Monggo silakan. Baik, terima kasih Mas Aldi. Jadi bagi teman-teman praktisi HR, agar kita bisa membangun komunikasi atau hubungan industrial yang baik, ya tentu harus memahami masing-masing antara hak dan kewajiban itu harus balance. Itu yang pertama. Yang kedua, harus saling komunikasi timbal balik. Yeah. Terus juga dibuat sesuatu atau regulasi yang jelas, sehingga di sana mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak boleh, kewajibannya apa, haknya apa, jelas. Sehingga meminimalisir konflik. Kalau sudah terjadi hubungan industrialnya baik, kita kan produktivitasnya juga baik. Kalau produktivitasnya baik, pendapatannya, revenue juga baik. Kalau revenue baik, kembali lagi ke kesejahteraannya juga baik. Seperti itu Mas Aldi. Matur nuwun Pak Junaidi ya. Terima kasih. SASPD Human Resource Manager dari Fairwood Hotel and Services Residence. Sekarang ke Bu Novi. Hubungan industrial yang baik ini menjadi salah satu fondasi yang penting, hubungan yang harmonis hubungan antara karyawan dengan manajemen, dan juga tadi kalau misalnya karyawan diwakili oleh serikat seperti itu ya. Dan ini bukan mungkin
menjadi landasan, tetapi bukan satu-satunya yang penting karena itu tadi sistem-sistem yang lainnya itu juga harus mendukung supaya kemudian terjadi hubungan yang baik ini gitu. Jadi kalau ini kan tadi lebih berkaitan dengan peraturan, ketentuan karena undang-undang ya yang mengatur supaya kemudian terjadi keseimbangan tadi loh Mas. Kesamaan keadilan bagi semua yang terlibat di dalamnya. Tetapi itu tadi jangan dilupakan bahwa yang lainnya untuk menciptakan itu nggak bisa hanya misalnya keahlian teman-teman HR untuk bernegosiasi atau berkomunikasi saja yang dibangun, tapi kalau kemudian tadi itu sistemnya nggak jelas, itu juga mau bicara berdasarkan apa? Istilahnya senjatanya itu nggak lengkap gitu loh Mas, kan cuma pinter ngomong terus ngomong ngelobi sana ngelobi sini kayak gitu kan juga ini habis energi nggak mungkin. Jadi pondasi yang lainnya itu adalah sistem HR-nya yang juga harus dibangun seperti itu dari awal. Misalnya orang baru masa orientasinya, kejelasan job desk-nya, terus kemudian tadi target-target yang harus dicapainya, terus untuk mencapainya dia harus bisa disupport dengan cara apa, karir yang di dalam perusahaan bagaimana seperti itu. Karena itu tadi nanti gara-gara ini juga jadi isu misalnya kapan nih saya waktunya naik pangkat kapan waktunya saya dipromosi, kok itu sudah promosi kok aku gak promosi. Nah itu kalau nggak ada ketentuannya itu kan juga teman-teman HR yang paham hubungan industrial itu ngomongnya apa? Saya berdoa aja ya, misalnya nggak bisa ya. Ya doa yang panjang, yang lama supaya segera promosi kan nggak bisa seperti itu. Nah itu tadi harus ada sistem yang lain yang dibangun, yang itu jelas. Membantu, yang itu nanti akan membantu untuk menstabilkan hubungan industrial tadi. Oke. Minggu depan kita libur ya? Ya. Karena bertepatan dengan hari H-1 ya. Kalau secara pemerintah H-1. Secara pemerintah H-1. Jadi kita libur cuma sekali aja. Tanggal 16 kita sudah akan on kembali. Luar biasa. Oke, gas ini. Gas. Ada yang mau disampaikan dari MSI? Oh, kayaknya apa, Vin? Istirahat dulu ya. Ada loh. Sebentar. Kevin ini belum ngasih. Sudah tuh, Vin. Oh di grup sebentar. Wah ini Kevin ini sebentar. Ini informasi tentang pelatihan dan sertifikasi public speaking kita nanti di 20 April. Jadi setelah Lebaran ya. Kita buka pelatihan dan sertifikasi public speaking. Ini yang BNSP, terus ini juga BNSP juga 27 April itu kita buka yang MSDM, pelayanan prima, public relation dan juga sekretaris. Kayak gitu Mas. Oke. Baik. Sama ada webinar series yang dengan Mercury Mas. Hari Jumat ini ya? Tanggal 5 April. 5 April ya, betul Jumat terakhir ini. Ya. Sebelum liburan panjang. Betul. Ini yang webinar Secretary Talk Series Mastering Time Management for Secretary. Seperti itu. Jadi jangan lupa untuk mengikuti karena ini pembicaranya Sekretaris Direktur Eksekutif dari Bank Indonesia. Gitu. Mantap. Gitu mantap. Ya, Pak Junaidi ini juga punya law firm ya, Junaidi SHN Partner. Boleh disampaikan kalau akan menghubungi kemana dan kantor di mana Pak Jun? Baik, terima kasih Mas Aldi. Kebetulan selain di HR saya kan juga masih aktif di advokat ya. Jadi yang lebih spesifik lagi spesialisasi di hubungan industrial dari perburuan. Itu bisa nanti kalau misalkan butuh konsultasi seputar XR atau permasalahan hubungan industrial bisa di Junaidi SHN Partner. Di mana Perumahan Geraha Menganti 2 Blok C3 nomor 3 Desa Pranti Menganti Gresik. Oke, nomor teleponnya, nomor HP-nya? Nomor HP-nya 081 332 392 844. WA-nya juga di situ. Mungkin IG-nya Junaidi Afandi. Junaidi Afandi. Saya tak follow sekarang. Iya, Junaidi Afandi ya. Harus Bu. Iya betul. 0813 3239 2844 ya. Itu nomor saktinya beliau. Kalau nomor saktinya Bu Novi nggak berubah kan? Masih tetap 0811 340 5557. Oke, dua nomor sakti sudah dihadirkan untuk membantu Anda memiliki hubungan industrial lebih harmonis. Oke. Lanjut. Terima kasih banyak sudah berkenan rawuh di perbincangan kita. Bu Novi juga terima kasih. Kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang. Sampai jumpa.